Ya, di rawatan pagi hari ke-6. Di sana ada perkataan ada hubungan antara ciptaan dan gereja. Ada hubungan antara ciptaan dan gereja. Oh Tuhan Yesus, hubungan ciptaan dan gereja. Ini adalah sesuatu yang rahasia. Banyak ilmuwan negara-negara maju meneliti ciptaan alam semesta, luar angkasa, dalamnya lautan. Tetapi bagi mereka yang telah mengeluarkan begitu banyak biaya, tenaga, mereka tidak bisa melihat hubungan alam semesta dengan gereja. Kita pun juga harus mengejar ini, mencari ini. Karena mungkin kita yang ada di pemulihan Tuhan pun masih tertutup. Karena rahasia ini begitu besar, hubungan antara ciptaan dengan gereja. Ya, dikatakan juga di rawatan pagi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bagi gereja, bukan bagi manusia, ya, bagi gereja. Mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu bagi manusia itu enggak tepat. Yang tepat tuh bagi gereja. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah bagi gereja. Ini harus terkesan kuat dalam pemikiran kita. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi, dan miliaran benda-benda. Bukan untuk manusia, tetapi untuk gereja. Jikalau nanti ada para malaikat yang menikmati ciptaan Allah, atau bangsa-bangsa menikmati ciptaan Allah, itu yang sekunder. Yang terutama, Allah menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, miliaran benda, terutama untuk gereja. Ya, di pembahasan awal kita sudah melihat bahwa dalam Kejadian 2 ayat 18, Adam yang adalah lambang Allah yang diwujudkan dalam Kristus, ya, Roma 5 ayat 14. Adam yang adalah lambang Allah dalam Kejadian 2 ayat 18 itu sendirian. Tidak baik jikalau Allah seorang diri saja. Ini sudah kita bahas di awal minggu ini. Ketika Allah sedang sendirian, seperti dilambangkan oleh Hawa, istri Adam, sebetulnya Allah sedang menginginkan seorang istri. Dan Yesaya 54 ayat 5 memang Allah menciptakan istri di sana.
Tetapi sebelum Allah menciptakan istrinya, kedambaan hatinya, hasrat hatinya, kekasihnya, ketika dia sedang sendirian, dia membayangkan istrinya. Oh, aku harus menciptakan istriku. Seolah-olah Allah berkata demikian ketika dia masih sendirian. Tetapi sebelum Allah menciptakan istrinya, Allah harus mempersiapkan segala sesuatunya bagi istrinya. Dia menciptakan alam semesta, dia menciptakan bumi, menciptakan banyak benda untuk persiapan apa? Persiapan hari pernikahannya. Persiapan bagi kedatangan istrinya. Sebelum dia menciptakan istrinya, seluruh penciptaan Allah yang luar biasa itu disiapkan bagi gereja istrinya. Ini bisa kita lihat di akhir Alkitab. Di akhir Alkitab itu ada pernikahan, ada istri, ada Allah yang menikah dengan istrinya. Pada akhir Alkitab, di kitab Wahyu, pasal 21 ayat 2, kita melihat kota Yerusalem baru yang terbuat dari emas itu, kaki pelita emas yang besar, ya. Ya, kota yang besar ini adalah apa? Mempelai perempuan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perwujudan Allah. Dari ending Alkitab ini kita bisa melihat hasrat hati Allah. Ya, hasrat hati Allah terlihat jelas di akhir Alkitab, yaitu Yerusalem baru yang adalah manifestasi yang ultima dari istrinya. Penggenapan akhir dari lambang Hawa dalam Kejadian pasal 2. Jadi inilah yang harus kita sadari, saudara-saudari. Allah menginginkan gerejanya sebagai istrinya. Dan ini adalah cerita tentang apa? Tentang pernikahan Allah dengan manusia-manusia pilihan. Tidak semua manusia. Manusia-manusia pilihan, Anda dan saya, gerejanya. Ya, tentunya akan mencakup juga orang-orang pilihan dalam perjanjian lama. Semuanya adalah istrinya. Ya. Nah, sekarang apakah makna dari pernikahan? Ketika konsep pernikahan disajikan oleh Alkitab, khususnya kitab Efesus, banyak orang Kristen hanya berfokus kepada pernikahan manusia. Padahal kitab Efesus itu bukan tentang pernikahan manusia. Kitab Efesus itu kitab tentang gereja. Pernikahan manusia, laki-laki dan perempuan, itu hanya ilustrasi. Tetapi sungguh sayang sekali orang-orang hanya sibuk memperhatikan keluarga alamiah, bagaimana memiliki rumah tangga yang harmonis, seolah-olah rumah tangga
kecil kita itu sebagai segalanya. Tidak semua rumah tangga berjalan mulus, lancar. Siapa suami yang bisa benar-benar mengasihi istri? Siapa istri yang bisa benar-benar menghormati suami? Baik suami maupun istri, semua manusia alamiah. Jadi, jangan berduka jikalau hubungan suami istri ada masalah, keluarga kita mungkin banyak masalah, ada yang terpecah-pecah, ada yang keluarganya dinilai tidak baik, tidak rukun. Jangan terlalu berduka karena memang keluarga alamiah kita itu adalah keluarga daging. Kemarin ada satu saudara curhat bagaimana kehidupan rumah tangganya, keluarganya, kok banyak gangguan. Jangan sedih, saya bilang. Nggak ada yang salah, keluargamu hanya satu, yaitu gereja. Istrimu, anak-anakmu pun adalah gereja. Keluargamu hanya satu, yaitu gereja. Suami kita, istri kita, anak-anak kita adalah gereja. Nggak ada yang salah. Jangan terlalu menekankan keharusan memiliki keluarga alamiah yang harmonis, rukun. Kita masih di dalam daging. Jangan terlalu berduka cita. Keluarga kita adalah gereja. Maksud saya apa? Kitab Efesus bukan kitab tentang keluarga alamiah. Bukan. Kitab Efesus adalah tentang Allah sebagai suami, gereja sebagai istri. Itulah kitab Efesus. Cuman karena pengajaran tradisional kekristenan memperlakukan ayat-ayat tentang suami dan istri diterapkan ke dalam kehidupan rumah tangga, padahal itu hanyalah satu gambaran dari hubungan Kristus dengan gereja. Saya ini bukan berarti menyetujui rumah tangga yang tidak rukun atau terpecah. Tidak, saya tidak menyetujui itu. Hanya saya ingin menghibur saudara-saudari yang kelihatannya rumah tangganya tuh tidak ideal gitu ya, menurut gambaran kitab Efesus. Ya iyalah, karena kitab Efesus itu tentang Allah sebagai suami, gereja sebagai istri. Di dalam kehidupan rumah tangga pasti kita ini tidak bisa sempurna seperti nanti suami sejati dengan gereja menikah. Itu baru sempurna, itu baru pernikahan yang sempurna. Hari ini tidak adalah pernikahan yang sempurna. Dan memang Allah menggunakan banyak masalah dalam rumah tangga itu untuk mempertumbuhkan hayat kita. Jadi kalau ada orang yang memamerkan keharmonisan rumah tangga, memamerkan kehebatannya sebagai suami, memamerkan keindahannya sebagai istri, itu biasanya nggak semua diceritakan gitu. Kalau dia mau ceritakan semua, yang namanya rumah tangga itu pasti ada banyak masalah, pasti ada banyak perselisihan, pasti ada banyak pertengkaran.
Kalau mau jujur, entah itu pertengkaran yang berupa ledakan-ledakan atau pertengkaran yang silent. Sama saja. Intinya tidak ada keharmonisan yang sempurna antara suami istri di dalam daging. Tidak ada. Kitab Efesus adalah kitab tentang pernikahan Allah dan gereja. Itu poin saya ya. Ya tentunya, jikalau kita terus menikmati Kristus, pasti hubungan suami istri semakin juga dinormalkan gitu ya. Semoga paham, saya bukan berarti menyetujui hal-hal negatif dalam rumah tangga. Poin saya adalah kitab Efesus itu bukan ajaran untuk suami istri alamiah, tetapi ajaran tentang hubungan Kristus dengan gereja. Suami istri sejati. Ya, keluarga alamiah Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, itu semua mempelai perempuan Kristus sebagai suami kita. Jangan merasa mampu menjadi suami yang baik, hai saudara-saudara. Anda adalah istri Kristus. Jangan merasa sebagai kepala. Baik istri maupun suami harus saling tunduk. Itu ada di kitab Efesus. Ya, saya pernah menulis artikelnya. Suami pun harus tunduk kepada istrinya. Ya. Tapi saya nggak mau bagikan itu sekarang. Tetapi itu ada di kitab Efesus. Nah sekarang kembali saudara-saudari. Kitab Efesus berkata, ya, ayat pasal 5, ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat ini tuh hanya ayat gambaran, saudara-saudari. Ya. Yang sejatinya itu ada di ayat 32. Setelah di ayat 31 dikatakan laki-laki dan perempuan, suami dan istri akan menjadi satu. Ayat 32-nya menerapkan gambaran itu kepada hubungan Kristus dan gereja. Rahasia ini besar. Apa yang dimaksudkan rahasia ini besar? Rahasia yang terkandung di dalam gambaran bersatunya suami dan istri. Itu gambaran, rahasia dari gambaran ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Mungkin Paulus berkata yang aku maksudkan tuh bukan kamu sebagai suami, kamu sebagai istri. Bukan, yang ku maksudkan itu adalah hubungan Kristus suami yang sejati dengan gereja istri yang sejati. Itu maksudnya. Jadi kitab Efesus itu tentang Kristus dan gereja. Kita jangan lagi memperlakukan kitab ini seperti pengajaran-pengajaran tradisional di kekristenan. Setiap pernikahan boleh mengkhotbahkan ini, boleh pakai ayat-ayat ini, tapi terapkan ke dalam gereja. Beberapa kali saya membawakan firman di pernikahan.
Saya menggunakan ayat-ayat ini tetapi untuk memberitakan kepada mereka bahwa mereka itu istri Kristus. Gitu. Itu berita yang sejati. Ya, rahasia ini besar. Maksudnya bersatunya suami dengan istrinya itu adalah gambaran rahasia yang besar. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan gereja. Inilah suami istri yang sejati di alam semesta. Ya, bersatunya suami dan istri adalah gambaran dari bersatunya Allah dan manusia pilihan. Termasuk di dalam hubungan suami istri ada perselisihan, ada ketidakcocokan, ada perbedaan kehendak, perbedaan pendapat. Ini kan gambaran kita dengan suami kita, calon suami kita, Kristus. Calon suami kita menginginkan kita menikmati Dia, menempuh hidup gereja, menyangkal ego. Itu kan kehendak suami kita, tapi kita masih sering berselisih dengan suami kita. Kita masih mempertahankan ego, kadang-kadang kita tidak mengasihi Tuhan, bahkan sering. Itu kan gambaran semuanya. Ya, hari ini pun kita sedang demikian. Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan situasi rumah tangga kita. Bahkan bagi Anda yang rumah tangganya hancur, nggak ada masalah. Orang suami kita yang sejati adalah Kristus kok. Tidak ada masalah. Tuhan punya rencana di balik semua itu. Tetapi ingat, saya bukan berarti menyetujui perceraian, perpecahan, tidak. Tetapi yang saya maksudkan itu semua di luar kekuasaan kita. Siapa sih yang mau memiliki rumah tangga yang hancur? Tidak ada. Ya, sifat daging kita yang mengakibatkan rumah tangga rusak, itu ya karena kita semua memang masih orang sakit. Kita sedang disuplai, diobati, sampai nanti kita menjadi istri yang sejati, bersatu dengan suami kita yang sejati. Ya, inilah rahasia yang besar yang Paulus maksudkan, yaitu bersatunya suami kita dengan kita sebagai gerejanya. Ya, Allah ingin menikah dengan gerejanya, dengan kita. Apakah arti pernikahan? Ya tadi, bersatunya suami dan istri. Pernikahan Allah dengan manusia pun demikian. Manusia pilihan sebagai istrinya akan bersatu dengan Allah. Apa maksudnya bersatu? Bersatu itu berbaur, ya. Jadi dari gambaran tadi, suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, itu adalah gambaran dari perbauran Allah dengan orang-orang pilihannya, gerejanya. Ya. Jadi kitab Efesus pasal 5 tadi adalah gambaran bersatunya suami dengan istri, adalah gambaran bersatunya atau berbaurnya Allah dengan manusia-manusia pilihannya, gerejanya. Karena itulah Allah menciptakan roh manusia. Roh manusia adalah tempat perbauran itu. Roh manusia adalah tempat pernikahan itu. Ya tentunya
Dari roh akan menyebar ke jiwa dan akhirnya tubuh seluruhnya berbaur dengan suami kita. Ya. Tetapi sebelum Allah menciptakan roh manusia, Zakaria 12 ayat 1 mengatakan Allah terlebih dahulu menciptakan langit, bumi, segala benda, miliaran benda, semuanya Allah persiapkan untuk pernikahannya. Setelah semua siap, Allah menciptakan roh di dalam manusia. Roh inilah tempat bersatunya suami istri yang digambarkan oleh pernikahan suami istri yang alamiah. Ya. Jadi roh manusia inilah tempat pernikahan yang sejati, tempat perbauran Allah dan manusia, ya. Seperti yang digaris besar hari ke-6. Poin B, rahasia yang besar. Kristus dan gereja adalah makna alam semesta. Saudara-saudari. Ya, makna alam semesta. Rahasia hubungan ciptaan ya dengan gereja. Oh, jangankan para ilmuwan yang tidak percaya Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen pun di dunia Kristen tidak mengerti, tidak melihat rahasia hubungan segala ciptaan dengan gereja. Yaitu adanya di Zakaria 12 ayat 1 tadi. Allah menciptakan segala sesuatunya, alam semesta, langit, bumi dengan segala isinya. Itu adalah untuk persiapan dia berbaur dengan roh manusia. Ya. Jadi maksud Allah dalam penciptaannya yang luar biasa adalah agar ada perbauran atau pernikahan Allah dengan manusia. Ya, sebelum Allah menciptakan manusia, Dia membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, ya, termasuk dengan menciptakan miliaran benda. Itu seperti Anda para saudara sebelum menikah, pasti persiapannya luar biasa kan? Anda bekerja banting tulang untuk mendapatkan penghasilan. Anda berusaha dapatkan rumah, baik itu membeli atau mengontrak. Anda persiapkan rumah bagi rumah tangga Anda sebelum Anda menikah. Wah, Anda berjerih lelah mempersiapkan hari pernikahan. Dalam pemikiran Anda, oh, ada wajah calon istri Anda. Itu yang membuat Anda begitu giat bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya karena Anda mengasihi istri Anda. Anda lupa lelah, lupa sakit, banting tulang demi tercapainya pernikahan karena Anda mengasihi istri Anda. Demikianlah ketika Allah menciptakan alam semesta, bumi, segala benda, miliaran, Allah membayangkan wajah istrinya, gerejanya, mempelainya. Oh Tuhan Yesus, betapa mulianya kebenaran ini. Makanya kalau ada kidung tentang hubungan romantis Allah dan manusia itu, hati saya tuh, oh, betul-betul terdiri, betul-betul segala duka cita hilang. Kidung itu sangat indah ya. Hubungan romantis Allah dan manusia itu. Ya, inilah saudara-saudari gambaran dari hubungan penciptaan dengan gereja. Ya. Termasuk hari ini situasi dunia. Ya.
setelah gerejanya tercipta. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, itu adalah awal terjadinya atau digenapinya perbauran Allah dengan manusia di dalam roh manusia. Itu adalah awal perbauran itu, awal pernikahan itu. Memang pernikahan yang ultimanya nanti setelah dari roh, perbauran itu menyebar ke jiwa, sampai tubuh kita mengenakan tubuh yang mulia, sempurnalah perbauran itu. Sempurnalah pernikahan itu. Tetapi di aspek lain, pernikahan itu sudah terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana roh manusia dilahirkan kembali. Allah berbaur dengan roh manusia. 1 Korintus 6 ayat 17. Itulah awal pernikahan yang akan mencapai puncaknya di Yerusalem baru. Nah, karena sudah terjadi perbauran itu, pernikahan itu, istrinya sudah Allah dapatkan di dalam kitab Para Rasul. Ya, seperti penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu sambil memikirkan istrinya, hasrat hatinya. Demikian juga situasi dunia. Allah atur sedemikian bangsa-bangsa, siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat, siapa yang menjadi presiden Indonesia. Juga Allah membangkitkan situasi, bahkan peperangan, bencana alam, semuanya Allah atur untuk pertumbuhan istrinya, saudara-saudari. Untuk pelatihan istrinya, pendidikan istrinya, ya. Saya waktu anak-anak saya masih kecil, saudara-saudari, banting tulang, kerja sana sini. Pokoknya anak saya harus sarjana semua supaya bisa FTT. Itu. Demikian juga suami kita mengatur situasi dunia. Ya, bayangkan, memang Allah tidak pernah lelah, tetapi bayangkan Allah bekerja keras, ya, sedemikian kalau dalam hatinya itu ada istrinya, sama seperti saya terhadap anak-anak saya saat itu. Ya, dia atur situasi dunia, dia mengatur bencana alam walaupun berasal dari iblis, ya. Seperti bagaimana Allah memperhatikan Ayub, Allah mengendalikan iblis, ya, memperalat iblis untuk mengatur situasi Ayub. Demikian juga di dunia ini. Kita adalah Ayub hari ini. Istrinya sedang didisiplinkan. Allah atur segala situasi dunia. Dalam hati Allah hanya ada gereja. Jangan pikirkan yang lain. Situasi politik, perang dagang hari ini, Amerika, China, itu semua tidak penting. Bagi Allah yang terpenting adalah pertumbuhan gereja. Semua Allah atur untuk pertumbuhan gereja. Nanti setelah gerejanya terangkat, para pemenang terangkat, 144.000 pemenang terangkat. Semuanya Allah udah gak perlu lagi iblis, dihancurkan semua. Iblis dipenjarakan 1000 tahun. Untuk nanti diperalat lagi terakhir. Semuanya itu untuk gereja. Ketika gereja telah sempurna, sudah gak perlu lagi dunia yang kacau. Sudah, iblis sudah dilemparkan lautan api. Situasi dunia menjadi baik. Gak butuh lagi raja-raja yang jahat, presiden-presiden yang jahat. Gak butuh lagi. Semua dilemparkan karena gerejanya sudah matang. Semoga Anda terkesan dengan hubungan penciptaan dengan gereja. Bahkan hubungan situasi dunia hari ini dengan gereja. Ya, sejak terciptanya gereja di zaman Kisah Para Rasul, Allah sangat fokus kepada gereja.
Seluruh situasi dunia Allah atur bagi pertumbuhan dan pembangunan istrinya. Bahkan Allah tidak berhenti dari penciptaan alam semesta, ya. Banyak sekali ilmuwan Allah bangkitkan untuk menemukan banyak penemuan-penemuan, ya. Itu semua adalah untuk gereja, untuk manfaat gereja. Mulai dari penemuan yang paling kuno, ditemukan satu benda namanya roda yang bisa berputar sehingga transportasi semakin bisa dipermudah untuk penyebaran Injil. Kalaupun ada orang-orang yang dunia yang menggunakan penemuan-penemuan itu, mereka hanya nebeng, hanya menumpang pakai. Yang terutama adalah untuk Injil dan gerejanya. Kemudian ditemukan banyak penemuan-penemuan mesin-mesin industri, mesin cetak, semuanya adalah kepentingan gereja. Penemuan-penemuan ini mengakibatkan penyebaran Injil semakin luar biasa. Alkitab dicetak secara massal. Penyebaran Injil dan kebenaran semakin menyebar. Itu Allah menggunakan para ilmuwan-ilmuwan itu, yang terutama untuk manfaat gereja. Orang-orang dunia itu hanya nebeng, ya, numpang pakai aja. Ya, hari ini semakin canggih, ya, sistem publikasi, sehingga penyebaran kebenaran semakin canggih. Semuanya, alat transportasi, pesawat terbang, apapun kendaraannya, semuanya adalah untuk gereja, penyebaran gereja. Allah mengizinkan di Indonesia sekarang jalan tol begitu banyak, semuanya untuk gereja. Yang lain hanya numpang pakai. Ditemukannya listrik, ditemukannya internet, ditemukannya komputer, alat-alat elektronik, sampai obat-obatan, vaksin, antibiotik, semuanya untuk manfaat gereja. Yang lainnya hanya numpang pakai. Apakah Anda terkesan dengan ini? Inilah hubungan segala ciptaan dengan gereja, saudara-saudari. Ya. Saya sangat terkesan kesaksian satu ilmuwan yang bernama Nikola Tesla. Ya, orang-orang yang paham dan mengenal Nikola Tesla itu sebetulnya seorang penemu yang terbesar. Tetapi dia diredam oleh pemerintah karena dia ingin menyebarkan listrik gratis yang akan merusak perdagangan, merugikan konglomerat. Tetapi otak briliannya itu sebenarnya paling brilian dia itu. Dan dia berkata apa? Bahwa otak saya itu hanya organ penerima. Ada kekuatan yang besar yang menyalurkan pengetahuan-pengetahuan ke otak saya. Jadi maksudnya itu adalah Allah lah yang menginspirasi semua ilmuwan. Cuman ada yang rendah hati seperti Nikola Tesla, ada juga yang sombong yang merasa bahwa dialah yang hebat. Ya terserah. Tetapi Allah lah yang menginspirasi para ilmuwan itu. Ada banyak penemuan-penemuan yang terjadi secara kebetulan. Itu semua karena Allah lah yang mengatur. Bagi apa? Bagi manfaat gereja sebetulnya. Yang lain hanya nebeng saja. Ya. Terakhir, saudara-saudari, saya ingin membawa kita kembali ke ayat doa baca kita, 1 Timotius 3 ayat 15. Di sana ada rahasia ibadah kita. Maksudnya adalah bagaimana sebenarnya kita harus hidup. Ibadah itu adalah kesalehan.
Ya, ayat doa baca 1 Timotius 3:15 berkata kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja. Setelah Anda mendengar hubungan ciptaan dengan gereja yang tadi saya uraikan, oh, betapa Anda sekarang harus berdoa. Tuhan, ampuni saya belum hidup sebagai gereja. Hasrat hatimu adalah gereja. Saya harus hidup sebagai gereja, keluarga Allah, rumah Allah. Kata keluarga Allah di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dalam teks aslinya adalah rumah Allah. Jadi rumah Allah ini adalah rumah, yaitu bangunan yang hidup, bukan bangunan yang mati seperti semen, batu, bukan, tetapi bangunan yang hidup. Rumah Allah ini benar-benar rumah Allah. Ini benar-benar tempat tinggal Allah. Allah ada di dalam diri Anda dan saya. Kita adalah tempat tinggalnya. Tetapi apa yang dimaksud dengan kita? Yang dimaksud dengan kita adalah tempat tinggalnya adalah gereja. Ya. Di dalam Matius 8 ayat 20, Tuhan menyamakan tubuhnya dengan rumah. Yesus berkata, serigala mempunyai liang. Apa liang? Ya rumah. Burung mempunyai sarang. Apa sarang? Ya rumah. Tetapi anak manusia saat itu belum mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepalanya, tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepalanya diletakkan di mana? Di lantai atau di dalam lemari. Meletakkan kepala itu adalah di atas tubuh. Jadi sebetulnya Matius 8 ayat 20 ini sedang berbicara tentang tempat tinggal kepala itu. Itulah maksud anak manusia ingin mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepala diletakkan kepada tubuh. Tubuh ini disamakan dengan liang dan sarang. Apa liang dan sarang? Rumah. Jadi tubuh ini adalah rumah Allah. Dengan pengertian ini 1 Timotius 3:15, kita harus hidup sebagai rumah Allah, teks aslinya. Artinya kita harus hidup sebagai tubuh. Itu kan yang dicatat di garis besar. Hari ke-6, poin kedua, ketiga, keempat. Hasrat hati Allah adalah untuk memiliki tubuh. Tubuh inilah pertambahan dan ekspresi Kristus. Poin ketiga, kehidupan tubuh adalah kepuasan ultima dan pengalaman rohani kita. Sebelum Anda menempuh kehidupan tubuh, Anda tidak akan pernah puas dalam kehidupan ini. Karena kita bisa puas jika kita sudah mencapai sasaran Allah, tubuhnya. Di poin keempat, ekonomi rahasia yang tersembunyi di dalam Allah sepanjang zaman adalah rahasia gereja. Sebagai apa? Sebagai tubuhnya. Gereja sebagai tubuh, itu sesuatu yang rahasia. Jangankan bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang Kristen, bahkan pengajar-pengajar Kristen pun masih rahasia. Bagi mereka tubuh itu hanya ilustrasi. Tetapi bagi kita tubuh itu nyata. Tubuh itu ada. Tubuh itu sedang hidup sekarang. Tidak kasat mata, tetapi ada. Oh, saudara-saudari, kembali ke dalam ayat doa baca. Kita harus hidup sebagai tubuh. Kalau kita simpulkan, keluarga Allah itu adalah rumah Allah. Rumah Allah itu tubuh. Jadi 1 Timotius 3:15 bisa kita baca, kita harus hidup sebagai tubuh. Oh Tuhan Yesus, betapa seringnya kita mengutip Galatia ayat 20, 2 ayat 20. Bukan lagi yang hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup.
Saudara-saudari, jikalau Anda benar-benar memperhidupkan Galatia 2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup. Kristus di sini adalah Kristus tubuh. Anda akan hidup sebagai anggota-anggota tubuh yang berfungsi. Kalau Anda benar-benar berkata, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, artinya Anda hidup sebagai tubuh. Inilah makna yang sejati, makna yang puncak dari Galatia 2 ayat 20. Ya. Jadi hari ini saya menekankan tentang kalimat pertama di dalam rawatan pagi hari ke-6, yaitu ada hubungan antara ciptaan dan gereja. Allah menciptakan segala sesuatu bagi gereja. Allah menciptakan langit, bumi, miliaran benda untuk gereja. Haleluya. Masih ada waktu, 2-3 orang silahkan berbagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki untuk penyingkapan firman-Nya. Silakan Saudari bersekutu mengenai firman yang diungkapkan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya lebih dahulu, kemudian Saudari menyambung ya. Oh, puji Tuhan ya Saudari ya. Oh, ternyata ada hubungannya antara ciptaan dan gereja. Oh, Tuhan Yesus Allah menciptakan segala sesuatu itu sasarannya adalah gereja. Allah menciptakan manusia itu adalah untuk gereja. Oh, Tuhan Yesus, Zakaria 12 ayat 1 itu sebelumnya saya tidak memikirkannya bahwa tujuan Allah itu menciptakan manusia itu pada akhirnya adalah untuk sasarannya gereja. Allah membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, menaruh roh dalam manusia agar Allah itu bisa dibaurkan dengan manusia untuk membentuk gereja. Oh, sebagai mempelai perempuan yang dikasihinya. Tadi juga disinggung mengenai kitab Efesus adalah sebenarnya kitab mengenai Allah sebagai suami dan gereja sebagai istri. Itu fokusnya Saudari ya. Pemahaman Alkitab selama ini ya bagi orang-orang kekristenan Saudari ya, itu dangkal ya, karena hanya mengajarkan bagaimana hubungan suami dan istri secara alami ya. Itu tidak salah, tetapi itu tidak dalam ya, dangkal ya. Hubungan normal suami dan istri itu secara otomatis akan normal ya jika mereka memiliki Kristus sebagai pusat kasih dari suami maupun istri. Itu prinsipnya seperti itu ya, asalkan suami dan istri itu menjadikan Kristus sebagai pusat kasih mereka akan memiliki, suami istri akan memiliki hubungan yang normal semuanya bagi kasih mereka kepada Tuhan ya. Oh, Tuhan Yesus bisa mempersembahkan kehidupan suami istri rumah tangga bagi Tuhan ya. Oh, Tuhan Yesus ya. Ini tadi juga kehidupan orang Kristen itu sangat misterius ya, sangat rahasia, karena kita memiliki roh yang dibaurkan. Kita juga baru mendapatkan terang pagi hari ini bahwa awal pernikahan kita ya, orang percaya kepada Tuhan itu di dalam 1 Korintus 1 ayat ke 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Wah, saya sangat bersuka cita ya, hati saya melonjak mendengar berita ini ya. Awal pernikahan kita itu sejak kita dilahirkan kembali. Pernikahan kita dengan Allah, bahwa ini suatu rahasia yang besar ya, yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang dunia hari ini. Mereka tidak mengetahui bahwa kita ini setelah dilahirkan kembali menikah dengan Allah itu sendiri. Ya, diawali dengan kelahiran kembali, roh Allah ditaruh di dalam kita menempuh penghidupan yang rahasia. Kita memiliki hubungan yang intim, rahasia, mesra, akrab, langsung dengan Allah Tritunggal. Itu di dalam roh kita yang tidak diketahui oleh orang ya. Ini sungguh suatu rahasia. Kalau orang dunia hari ini ya mereka bahagia ya kelihatan bahagia, mereka sedih, berduka ya mereka kelihatan berduka. Tetapi kita ini memiliki satu kehidupan yang rahasia. Baik kita bersedih, baik kita berduka, kita itu sukacita, semuanya itu kita lakukan di dalam roh kita. Ini hal yang tidak diketahui oleh orang, tetapi kita alami, kita nikmati.
sampai akhirnya saudara ya, ketika kita terus menjalin hubungan kita dengan Tuhan yang terus menerus secara konstan ya, kita ini dipersiapkan ya sebagai mempelai perempuan yang dengan hukum rohayatnya di dalam kita akan menyingkirkan setiap cacat kerut kita ya saudari, sehingga kita semakin hari dengan menikmati hubungan yang rahasia ini dengan diri Tuhan di dalam batin, di dalam roh, kita akan dipersiapkan menjadi mempelai perempuan Kristus ya, yang tanpa kerat, tanpa kerut, tanpa catat yang sedemikian sepadan dengan mempelai laki-laki kita, yaitu diri Tuhan sendiri, Kristus Sang Al-Muhid. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus merahmati kita dengan penyingkapan firman Tuhan yang memimpin kita. Amin. Silakan dilanjut, saudari. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Saya mengikuti berita ini dari awal sampai akhir, sampai saya harus meneteskan air mata. Begitu luar biasa yang pembukaan rahasia ini, yang bagi dunia rahasia, tapi bagi kita hari ini terbuka sangat luas dan begitu transparannya. Saudara bawakan tadi bahwa saya sangat terjamah dengan Sakaria 2 ayat 12 ayat 1, bahwa Tuhan membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, dan menciptakan roh manusia di dalamnya. Ternyata tadi dikatakan bahwa luar biasa Tuhan kita sebagai mempelai laki-laki dibayangkan dengan seorang suami yang mempersiapkan berjeri lelah bekerja untuk pernikahannya. Demikian juga Tuhan menciptakan alam semesta ini begitu luar biasa melalui manusia, melalui presiden dengan situasi politik hari ini. Tidak lain semuanya ini untuk keperluan gereja. Oh Tuhan Yesus, begitu luar biasa ya hubungan antara ciptaan dengan gereja, yaitu dalam hubungan pernikahan kita dengan suami dan istri kita itu hanya bayangan, tetapi tujuan Allah adalah mendapatkan kita, ya baik suami kita atau kita sebagai istri, semua adalah sebagai seorang istri di hadapan Tuhan. Jadi bersyukur ya, saya sangat bersyukur Tuhan izinkan segala situasi dalam kehidupan saya untuk mendapatkan saya berada dalam hidup gereja hari ini. Oh, saya sampai menangis mengikuti berita ini. Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan begitu mengasihi saya sebagai istrinya untuk saya tetap tinggal dalam hidup gereja, setia dalam hidup gereja. Apapun situasi saya hari ini, hanya satu tujuan Tuhan, untuk mendapatkan saya menjadi gereja, menjadi tubuhnya. Oh, saya mendorong saudara-saudari, mari kita setia dalam hidup gereja. Oh Tuhan, untuk menjadi tubuhnya yang mulia. Apapun situasi kita dalam hidup gereja, mari kita terdorong dari berita ini supaya kita mendapatkan berita ini yang sudah dibuka secara luar biasa, menjadi dorongan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara-saudari, ini yang saya sangat terjamah dengan berita hari ini. Kiranya ini menjadi dorongan bagi kita semua bahwa tujuan Allah untuk mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita hanya satu, supaya kita bersatu dengan Dia. Dan sebagai tubuhnya yang mulia, kita ini harus dibawa ke dalam tubuh, dalam hidup gereja sebagai tubuh Kristus yang Allah persiapkan bagi kita semua. Puji Tuhan, saudara, inilah yang dapat saya ungkapkan dalam berita ini. Amin. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Apakah masih ada? Kalau tidak, kita gunakan waktu untuk berdoa, saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Dan mengagungkan Engkau. Ya, perhatianmu terhadap gereja. Amin. Orang-orang itu belum mustika, tapi di hadapan kami sangat mustika. Engkau menyediakan sesuatu di alam semesta ini hanya untuk gereja. Ya juga Tuhan, Engkau mempersiapkan keluarga-keluarga Allah di bumi ini dan menjadi pengantin perempuan. Tuhan, melihat terang yang besar lagi pagi ini. Kita akan melihat situasi keluarga kami masing-masing. Ya, Engkau sedang merampungkan segala sesuatu hanya untuk semua menjadi pengantin perempuan. Keluarga Allah yang sejati adalah keputusan gerejanya.
Oh Tuhan, kami sangat bersuka cita. Akan rahasia ini bagi kami, bagi orang dunia tidak terbuka, bagi kami terbuka. Sebabnya Tuhan harus lebih banyak menuntut dirimu, makan minum dirimu, sehingga engkau makin disusun, sehingga roh perbauran inilah ya Tuhan yang bisa menghubungkan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, tuh gereja sangat mustika. Mulia bagi Tuhan. Tuhan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara Diki, saudara Saudari. Ya. Terima kasih saudara-saudari semua. saudara Timi. Tuhan memberkati kita semua saudara-saudari. Amin.